Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari S1 Keperawatan Stikes Sampel Surabaya tingkat 1 kelas 1A dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Maureen Francisca, NIM 2110029. Nama Rizka Susanto, NIM 2110085. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Sofia Merlianti Asmara, NIM 2110031. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Paramadani, NIM 2110039. Sistem perkemihan di sini atau biasa kita sebut dengan sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang digunakan oleh tubuh larutan dalam air atau biasa kita sebut dengan urin dan air kemih. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh, mereabsorpsi air dan substansi yang terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak digunakan oleh tubuh. Urinaria merupakan sistem organ yang berfungsi memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin yang terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal kanan dan kiri yang menghasilkan urin, lalu dua ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria, dan satu vesika urinaria yaitu tempat dikumpulkannya urin. Dan yang terakhir adalah satu uretra, yaitu tempat urin yang dikeluarkan dari vesika urinaria. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebihan dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui dua kantong tipis yang disebut uretra. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Ada beberapa organ yang terlibat dalam sistem perkemihan, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Di dalam ginjal terdapat proses pembentukan urin. Proses-prosesnya yaitu proses filtrasi di glomerulus. Pada proses ini terjadi penyerapan darah. Yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Yang kedua adalah proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagai besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papilia renalis. 3. Proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilia renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Setelah ginjal adalah ureter. Ureter
terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Setelah ureter adalah vesika urinaria atau biasa kita sebut dengan kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dan yang terakhir adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesikal urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm, sedangkan uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm, Taylor 3,5 cm, Travis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara clitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekspresi.